Tepuk tangan sekencang kita sering berkomentar. Ikhlas gitu ya. Tadi yang di belakang dengan Mas Dika, silakan Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya dari salah satu perwakilan untuk aktivis perlindungan anak juga gitu ya. Saya dari Sejiwa, nama saya Dika. Mungkin kalau kita ngobrolin banyak hal tadi, mungkin itu banyak kekerasan yang terjadinya itu secara yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya kalau ngomongin anak, penelantaran itu juga termasuk kekerasan terhadap anak juga gitu. Nah, di sini poin yang ingin saya tambahkan adalah mungkin dari beberapa poin tadi bahwa sebenarnya anak-anak ini adalah objek yang bisa aja kedepannya itu akan menjadi orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas secara sosial. Karena ternyata dari hasil riset yang kemarin saya baca, saya lupa dari mana, tapi untuk saat ini Gen Z adalah generasi yang merasakan kesepian paling parah dibandingkan generasi yang lainnya. Dan ini juga mungkin berpotensi kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi ini juga termasuk penelantaran kalau kita misalnya tidak membatasi itu. Nah, kalau kami sendiri sebenarnya ada beberapa cara yang biasanya kami beritahukan atau kami sosialisasikan kepada orang-orang tua gitu ya, ataupun kepada anak-anak, gimana sih caranya supaya mereka bisa untuk menanggulangi rasa ketagihannya gitu ya terhadap suatu teknologi. Karena AI ini kan sifatnya personalized banget ya, atau mengacu pada karakteristik tertentu seseorang, jadi bisa membuat sangat impulsif. Bahkan kita yang orang dewasa pun bisa jadi sangat impulsif gitu ya. Bahkan kalau saya sendiri, saya menggunakan Google Assistant setiap hari gitu. Jadi kalau setiap hari saya bangun pagi itu dikasih tahu, misalnya ada meeting di sini tadi di Google, berangkat pukul segini supaya kamu nggak terlambat. Jalur yang paling cepat adalah jalur ini. Jadi saya udah mungkin mengurangi untuk komunikasi dengan orang lain gitu. Dan ini juga yang mungkin akan terjadi kepada anak-anak kita. Ketika mereka udah nggak mau lagi berkomunikasi, mereka sekarang kalau kita nggak tahu jalan, kita nanya kemana sih? Google ya. Teman-teman yang adik-adik nih suka nanya nggak sih, misalnya ke orang, Pak ini alamatnya di mana gitu, masih suka kayak gitu nggak? Ya. Masih ya kalau detail ya. Tapi kalau untuk secara general masih menggunakan Google Maps gitu ya sekarang. Itu salah satu yang mungkin tergantikan gitu ya. Nah, kedepannya juga bisa. Nah, kalau kami sendiri biasanya menggunakan metode yang namanya 3S. Ini mungkin sharing ya. 3S itu ada yang namanya screen time, screen breaks, dan juga screen zone. Screen time itu dari hasil penelitiannya Andrew Przybylski dan juga American Pediatric Association, itu ternyata anak-anak kalau misalnya dia tadi bener banget kata masnya, di bawah 2 tahun itu memang no screen time-nya. Dan kalau misalnya usianya udah meranjak remaja, 15 sampai 18 tahun itu bisa 4 jam sehari sebenarnya gitu hasil penelitiannya. Nah, itu yang screen time-nya. Kalau screen breaks-nya itu adalah penggunaan durasi 4 jam tadi itu dibagi-bagi. Jadi nggak full 4 jam. Karena itu bisa mengganggu motoriknya. Anak-anak sekarang ternyata punya kecenderungan speech delay. Itu udah banyak banget. Kami juga menemukan bahwa ada speech delay di anak-anak. Dan juga motorik anak dan juga bentuk badan anak-anak sekarang banyak yang terganggu gitu. Bahkan kalau kemarin saya juga ke fisioterapis gitu untuk pengobatan dengkul, ternyata kata fisioterapisnya untuk anak-anak remaja sekarang banyak banget punya permasalahan di tulang punggungnya gitu. Jadi ini adalah bentuk penelantaran yang tidak secara langsung kita lakukan. Jadi itu dia. Dan yang terakhir adalah screen zone. Itu adalah zona-zona atau ruangan-ruangan di mana sebaiknya tidak boleh menggunakan gadget. Yang pertama ada kamar tidur, karena kamar tidur ya buat istirahat. Bahkan penelitiannya kalau kita setengah jam sebelum tidur kita main gadget gitu ya, tidurnya jadi nggak berkualitas. Buat anak-anak juga. Gitu. Yang kedua ada kamar mandi. Ternyata tindakan-tindakan yang dilakukan gitu ya, yang mengarah ke arah seksualitas itu banyak dilakukan di kamar mandi. Gitu, mengakses pornografi anak-anak kira-kira di mana? Di ruang tamu? Enggak dong, di kamar tidur sama di kamar mandi. Makanya 2 ruangan itu yang sebaiknya memang tidak ada gadget. Itu aja sih berdasarkan pengalaman dari saya dan juga beberapa teman aktivis perlindungan anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak.